lu sok kaya, ngeredit juga gitu. Yang punya motor sombong. Apa kata dia kepada yang punya mobil? Ngeredit juga. Ini sudahlah miskin pakai motor, sombong lagi sama yang punya mobil. Gimana? Ada yang begitu nggak? Ada ya. Allah lebih gak suka lagi yang begitu. Udahlah miskin belagu, udahlah miskin gaya, udahlah miskin ngumpat. Nah itu dia. Kita nggak tahu juga apakah yang punya motor itu miskin amat atau miskin sekali ya. Bapak Ibu yang berkata Allah, itu orang karakter dikasih baru seneng, diberi baru seneng. Dia nggak mandang sebenarnya dia sedang berhadapan dengan siapa. Tapi ada hamba yang kedua. Hamba yang kedua, hamba yang dia berterima kasih bukan karena pemberian, tapi karena melihat zat yang memberi, sosok yang memberi. Ini baru hamba Allah. Bapak Ibu, ini saya kasih contoh biar gampang. Pak Sekda kan dompetnya tebel nih ya. Alhamdulillah. Amin gitu dong, alhamdulillah. Pak Sekda ya lebih keren Pak Sekda lah ya. Pak Sekda itu nggak ada pensiunnya kecuali pensiun dini, atau mau nyalon langsung pensiun. Benar Pak Sekda ya. Kalau Bupati, mohon maaf kan Bupati Bumpol lagi hadir nih. Bupati 5 tahun ya kan. Kalau mau maju lagi setahun atau 2 tahun sebelum, dia harus nonaktif juga. Yang kerja Pak Sekda lagi. Pak Sekda punya teman ini suka muji, tapi untuk cari muka biar dapat bantuan. Soalnya nih orang suka bawa proposal. Pasti Pak Sekda punya kawan begini. Ya, beliau nggak enak untuk ngangguk, nggak enak. Ini orang muji-muji kalau lagi mau ada proposal atau proposal cair. Kalau belum, Sekda ini nggak tahu diri, ngomong itu di belakang. Tapi di depan ngomongnya apa? Pak Sekda yang amanah, Pak Sekda yang baik hati. Tapi di belakang, awas loh. Jadi orang karakter-karakter begini senangnya kalau yang dia mau hajatnya sampai ditunaikan oleh orang yang dia puji, baru dia bahagia, baru dia memuji. Dia memuji karena keinginan dia, hajat dia ditunaikan. Kita punya teman begitu, nyaman nggak Pak Sekda? Nggak nyaman. Sepakat kita Pak Sekda. Berarti ruh kita sama karakternya. Ada orang mau ngubungin kita, mau nelpon kita, mau datang ke kita cuma pas masalah doang. Kira-kira gimana Pak Sekda? Nggak nyaman. Cuma karena dia orang dekat, ya udah kasih aja deh. Tapi kalau bisa dia nggak datang. Kalau orang tuh nelpon diangkat nggak Pak Sekda? Pura-pura sibuk. Kalau dia datang ya udah kasih buru-buru. Nah inilah kenapa ada orang dia setiap kali minta dikasih oleh Allah, karena Allah kesel sama dia. Udah dikasih aja deh, berisik, bising. Banyaklah orang karakter begini, memuji karena ingin hajatnya ditunaikan, menyembah karena ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyenangkan diri sendiri, mendapatkan nikmat yang zahir. Lain dengan hamba yang kedua. Yang kedua ini, itulah teman sejati. Dia tidak memuji karena ada hajat. Dia tidak hanya datang pas ada proposal. Dia ada kapanpun kita mau.
Bahkan di saat kita kemudian memerlukan orang-orang yang lebih dari itu, dia selalu ada. Bahkan di saat kita ada aib, semua orang meninggalkan, dia ada sama kita. Di saat kita ada masalah, dia selalu ada sama kita. Orang begini, itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab shadiq. Shadiq itu teman sejati, teman yang membenarkan hati kita. Tapi siapakah teman sejati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu punya kawan, bongkar aibnya, pasti kawan itu ditinggal. Benar gak? Ada kawan, aib dia, kejahatan dia terbuka, dia sudah ngaku, tapi kita tinggal dia. Lain dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana bejaknya akhlak kita, tahu bagaimana culasnya kita, tahu bagaimana pemaksiatnya kita. Tapi ketika kita datang kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan. Apa buktinya Allah tidak pernah meninggalkan? Nggak ada orang, istilah kami di Sumatera Barat, mati tagak, ada nggak? Tiba-tiba pas berdiri mati gitu, nggak ada. Allah itu nggak begitu caranya menyikapi hamba. Maka dalam kitab Hikam dikatakan, jika engkau tidak menyadarinya, mengenalinya dalam pemberian nikmat, maka Allah akan menegurmu ketika nikmat itu dicabut. Nah, pilih, sadar nikmat ada atau sadar nikmat tiada. Sadar saat masih aktif bekerja, masih sehat badan, atau sadar saat berpensiun, atau diberhentikan secara tidak hormat, atau sadar saat sakit. Pilih mana? Sadar saat sehat, sadar saat aktif, itu yang kita pilih. Jadi intinya bukan pemberian itu, bukan nikmat itu yang paling inti, tapi kita sadar bahwa kita sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada pasangan muda yang baru menikah. Sangat pencemburu, sangat cemburunya Allah. Allah tidak rela jika kita dapat nikmat yang kita bayangkan bukan Allah. Kita dapat nikmat yang kita bayangkan, ini saya dapat nikmat dari fulan, saya dapat jabatan ini karena si Anu gitu, saya dapat nikmat ini karena si fulan. Jika terfikir masalah ini, Allah cemburu. Ibu-ibu kalau agak galak dikit cemburu, itu yang dicemburui dilabrak deh ya. Ibu tahu nggak dilabrak? Tahu ya. Ini istilah hari-harian kayaknya nih Pak Sekda dia. Kekasih kita, pasangan kita dekat sama si fulan, fulana, kita cemburu. Yang kita hajar si fulan fulanah itu, si Anu itu namanya ngelabrak dia. Allah lebih cemburu apabila yang membuat kita kemudian berpaling dari Allah itu nikmatnya diambil. Apabila yang membuat kita lalai itu jabatan itu Allah ambil. Maka selama masih ditegur oleh Allah, berarti Allah masih sayang. Jika sehat itu yang membuat kita lalai, sehatnya diambil. Jika berkawan berkuasa itu yang membuat kita lalai, berkawan berkuasa itu Allah ambil nanti. Itu yang disebut di ayat tadi oleh qari kita tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, surat Al-Hasyr ya. Janganlah kamu menjadi orang yang melalaikan Allah, yang melupakan jasa-jasa Allah. Kenapa? Allah Maha Pencemburu. Saya sering ketemu pengurus masjid, itu cintanya dengan masjid.
apa yang terjadi ketika dia sudah tidak jadi pengurus masjid? Jasanya masih ada, yaitu masjid direnov, diperbaiki. Ketika dia tidak dihargai, apa omongannya?